Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla azilla wa zalla aw adlima aw udlama wa adlil alayh. Mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk ma'ruf kitab ini. Al-Allamah Syekh Yusuf Al-Dahlawi, juga guru-guru kita dan para jemaah yang hadir baik di masjid maupun di YouTube dan di ruang Zoom. Al-Adinin wa lukutin syarihah Al-Fatihah. Ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan tentang bagaimana infak Nabi dan para sahabat Rasulullah SAW. Pagi hari ini kita akan membahas hadis Jabir radhiyallahu anhu fi hadzal amri, terkait dengan perkara ini, yaitu terkait dengan infak Rasulullah SAW. Di dalam pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW berinfak. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika berinfak betul-betul menggambarkan keyakinan beliau. Di dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana Umar bin Khattab ketika melihat Rasulullah SAW, mengetahui Rasulullah SAW berinfak padahal harta Rasulullah SAW sudah. Maka di dalam hadis Jabir ini masih melanjutkan satu poin, yaitu terkait dengan apa yang dilakukan Rasulullah. Bagaimana hadis sebelumnya ini melengkapi apa yang sudah dibahas. Hadis Jabir radhiyallahu anhu fi hadzal amri wa akhraja Ibnu Jarir an Jabir radhiyallahu anhu. Jadi Jabir radhiyallahu anhu dalam hal ini telah menuturkan hadis. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Jabir radhiyallahu anhu. Anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasalahu, kemudian laki-laki itu meminta kepada Nabi. Fa'atahu, Nabi memberikan apa yang dia minta. Summa atahu akharu, kemudian datang orang lain meminta kepada Nabi. Fasalahu, orang itu meminta kepada Nabi. Fa'adahu, Nabi memberikan janji kepada orang itu. Seperti dalam riwayat sebelumnya, karena Nabi sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Jadi Nabi sudah tidak memiliki apa-apa lagi, karena tidak punya apa-apa lagi, maka Nabi tidak bisa memberikan apa. Tapi Nabi berjanji. Kalau dalam janji yang lain, Nabi SAW memberikan jaminan. Jadi kata Rasulullah SAW, "Ibta alayya syai'an." Jadi kamu beli saja, kamu lakukan transaksi saja, nanti aku yang akan bayar. Begitu pernyataan Rasulullah SAW kepada orang tadi. Nah, dalam ayat ini disebutkan bahwa ada Rasulullah SAW berjanji, karena tidak ada lagi yang bisa diberikan oleh baginda Muhammad SAW. Faqam Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berdiri. Faqala, Umar kemudian berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, su'ilta fa'ataita." Ya Rasulullah, engkau telah diminta. Artinya ada orang datang meminta kepadamu harta, kemudian kau berikan. Su'ilta fa'ataita. Summa, kemudian setelah itu su'ilta, datang lagi orang yang lain, fa'ataita, engkau memberi lagi harta yang lain lagi.
Summa su'ilta, lalu kemudian kau diminta ketika hartamu sudah tidak ada, hartamu sudah habis. Fawa'atta, kemudian kau memberikan janji atau kau berjanji kepadanya akan memberikan kalau nanti ada. Summa su'ilta fawa'atta, lalu engkau diminta seperti yang kedua, yang ketiga tadi, karena harta Rasulullah sudah tidak ada, maka Rasulullah memberikan janji kalau nanti ada harta atau ada sesuatu yang bisa diberikan, Rasulullah akan berikan. Faka'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi dalam riwayat ini disebutkan tampaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kariha, Rasulullah tidak suka dengan kata-kata Umar ini. Jadi dalam riwayat yang sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menampakkan ketidaksukaannya terhadap pernyataan Umar ini. Faqala Abdullah ibn Khudafah As-Sahmi radhiyallahu anhu, maka kemudian Abdullah ibn Khudafah As-Sahmi, ya, orang Ansar radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridha kepada beliau. Beliau berdiri, Abdullah ibn Khudafah As-Sahmi ini, karena melihat muka Rasulullah. Beliau tampak tidak berkenan ketika Umar menyatakan seperti itu. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana makam keyakinan Rasulullah tentu tidak level dengan keyakinan Umar bin Khattab. Jadi Rasulullah SAW memberikan atau bahkan memberikan jaminan, menjamin orang yang ketika orang itu membeli sesuatu saat Rasulullah SAW tidak ada lagi yang diberikan, Rasulullah menjamin, dan Rasulullah katakan kalau nanti aku ada harta aku akan bayar, aku akan berikan. Begitu Rasulullah. Dalam ayat yang berikut ini yang sudah kita baca tadi, Rasulullah ketika itu menyatakan dengan janjinya. Nah, Umar melihat ini adalah sikap memaksakan diri atau takalluf. Tapi bagi Rasulullah SAW tidak, karena kemurahan hatinya Rasulullah dan keyakinan Rasulullah tentang rezeki. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung bagaimana rizki biyadillah, rezeki di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keyakinan Rasulullah yang begitu luar biasa pada rezeki tadi, itu yang membuat Rasulullah SAW rasa ringan. Nah, ini yang berbeda dengan Umar, di mana Umar melihat, ya kalau nggak ada barangnya, nggak ada materinya, ngapain? Apa yang mau diberikan? Terus ngapain kita memaksakan diri? Ini makomnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka Rasulullah SAW ketika Umar mengatakan seperti itu, Rasulullah kelihatan tidak berkenan. Wajahnya, body language-nya, bahasa tubuhnya itu tampak Rasulullah tidak berkenan dengan kata-kata Umar itu. Lalu kemudian Abdullah ibn Khudafah As-Sahmi, seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, beliau berdiri. Lalu kemudian Abdullah bin Khudafah ini mengatakan kepada Rasulullah, "Anfik ya Rasulullah, anfik ya Rasulullah." Padahal Rasulullah tidak punya apa-apa. Kalau Rasulullah sudah punya, Rasulullah sudah pasti infakkan, Rasulullah sudah pasti belanjakan. Artinya ketika Rasulullah diminta, Rasulullah kemudian berjanji, itu artinya Rasulullah sedang tidak pegang apa-apa. Kalau Rasulullah mengatakan ibta alayya syai'an, itu artinya Rasulullah tidak pegang apa-apa. Kalau Rasulullah pegang, Rasulullah nggak akan mengatakan seperti itu. Nah, Abdullah bin Khudafah As-Sahmi tadi itu mengatakan begitu, anfik ya Rasulullah, wala takhsha min dil arsy ikraran, kata. Ya Rasulullah, belanjakan saja. Karena Abdullah bin Khudafah tahu maunya Nabi, melihat mukanya, melihat body language-nya, tahu apa yang diinginkan Nabi. Apa yang dikatakan Umar, apa yang disampaikan Umar, dalam perspektif Umar itu juga nasihat yang diberikan, dan dalam konteks itu tentu Umar tidak bersalah karena mendasarkan kepada dohirnya apa yang terjadi pada Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah SAW dengan keyakinannya tentang rizki biadillah tadi begitu luar biasa, maka Rasulullah ketika mendengarkan kata-kata Umar itu ada rasa tidak suka tadi. Dalam pembahasan yang lalu kita
sudah singgung, sudah sampaikan. Jadi kelihatannya ketika dibegitukan itu Rasulullah ini kok kayak menyamakan aku dengan Umar gitu lah kira-kira ya. Maka Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi yang tahu bagaimana karakter Nabi, bagaimana perasaan Rasulullah, bagaimana yang dipikirkan Nabi tadi, langsung berdiri dan mengatakan, anfik ya Rasulullah. Kalau begitu, infaklah ya Rasulullah, belanjakan ya Rasulullah. Padahal Rasulullah sedang tidak pegang apa-apa. Wala takhsha min dhil arsy iklalan, katanya jangan takut apa? Iklalan, takut miskin, takut fakir, min dhil arsy. Sementara Allah yang mempunyai arsy, dalam hal ini adalah Allah, dhil arsy yang dimaksud ini adalah Allah. Sementara Allah yang memiliki arsy, dalam pembacaan yang lalu kita sudah singgung di dalam surat As-Sajdah, Allah sendiri menyatakan yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi tsumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alf sanati mimma ta'udun. Dan ayat sebelumnya ya, Allah di situ menyatakan ya, bahwa Allah itu yang menciptakan langit dan bumi ya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalimat Abdullah bin Hudzafah ini yang diinginkan oleh Nabi. Maka ketika Rasulullah mendengarkan kalimat itu, apa kata-kata Nabi? Nabi langsung mengatakan, bidzalika umirtu, begitulah kami diperintahkan, kata Rasulullah. Masya Allah, bidzalika umirtu, begitulah kami diperintahkan. Pada Rasulullah dalam konteks ini tidak pegang apa-apa. Nah, ini juga menjadi dasar bagi kita. Jadi kalau misalnya kita ingin infak ketika kita tidak punya apa-apa, maka kalau kita punya keyakinan yang kuat sebagaimana Nabi, ar-rizqu biyadillah tadi, sudah infak saja meskipun kita belum punya pada waktu itu. Dengan cara seperti yang dilakukan Rasulullah, bisa dengan memberikan jaminan kalau nanti ada hartanya akan diberi. Dan itu tidak menghalangi. Setidaknya begini, ketika orang itu tidak memiliki sesuatu lalu kemudian sudah berniat untuk memberikan infaknya, maka itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Masih ingat dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung kata-kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Al-Fawaid. Apa kata beliau? Kam ja'as sawabu yas'a ilaika. Betapa banyak pahala itu sudah menuju ke arah kamu. Ya. Fa waqafa bil babi, kemudian pahala itu berhenti di depan pintu. Faraddahu sawfa wa la'alla. Tapi kemudian akhirnya pahala itu kita tolak, pahala itu balik lagi, gak jadi masuk ke rumah kita. Kenapa? Karena kita mengatakan entah. Padahal apa salahnya ketika orang itu, ada orang minta, meskipun dia tidak punya, ada orang minta, lalu ketika dia tidak punya, dia mengatakan, ya sudah, kamu belanja dulu atau kamu beli dulu, nanti aku yang akan bayar. Pada saat dia tidak punya, dia mengatakan begitu, itu sudah dapat pahala. Ya, itu sudah dapat pahala. Paling tidak sudah mencatatkan pahala dan tidak perlu menunggu punya harta dulu. Ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Jadi kita itu jangan berpikir begini. Kadang-kadang ya apalagi kalau bikin status di sosmed gitu, ya Allah, jadikanlah kami kaya raya supaya kami bisa menyedekahkan harta kami miliaran misalnya. Masalahnya ketika nanti diberi kaya beneran, bener nggak mau sedekah miliaran? Jadi nggak usah begitu. Lakukanlah apa yang bisa kita lakukan, nggak usah nunggu, karena nanti pahalanya juga akan menunggu. Meskipun niat baik itu sudah dicatat oleh Allah, tapi niat itu ketika kita lakukan dengan perbuatan, meskipun kita pada saat itu belum punya, itu lebih baik kita melakukan dengan perbuatan tadi daripada seperti tadi. Ya, misalnya dengan kalau nanti saya kaya, kalau ya, nah nanti jangan sampai seperti salah.
ya kan? Sahabat itu kan begitu pikirannya, minta didoakan oleh Rasulullah, ya kalau nanti kaya bisa berinfak sebanyak-banyaknya, dan akhirnya betul didoakan oleh Nabi dan jadi kaya raya. Begitu kaya raya lupa, ya kan? Sholat jamaah nggak pernah, sibuk ngurus hartanya, apalagi infak. Akhirnya, ya semua yang diberikan Allah tadi itu diambil lagi. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini pelajaran penting bagi kita. Apa yang diajarkan Rasulullah? Kita itu diajarkan Rasulullah untuk mudah berinfak, tidak perlu menunggu kaya. Untuk mudah berinfak, tidak perlu menunggu ada. Itu penting. Ya. Supaya pahala itu datang kepada kita dan tidak perlu menunggu sofa, entar kalau saya kaya, entar kalau saya punya duit, entar, gak begitu. Setidaknya apa yang dilakukan tadi sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cara yang diajarkan oleh baginda Muhammad SAW. Nah, dalam pembahasan yang lalu kita sudah singgung, memang makom seperti itu membutuhkan kekuatan akidah. Akidah tentang apa? Rizki pada yang gaib. Itu memang betul. Ketika kita yakin dengan rizki biyadillah, rizki yang gaib, maka insya Allah, ya. Nah, jadi pernah kita sampaikan di majelis ini bagaimana kisah Asma'i, ya, ketika membacakan ya surat Al-Jariyah, ya, ayat 22-23. Di situ disebutkan wa fis sama'i rizqukum wa ma'tu'atun. Jadi ada orang Badui datang, kemudian ketemu Asma'i. Orang Badui itu bertanya, "Man anta?" "Ana Asma'i." "Siapa engkau?" "Saya Asma'i." Asma'i terkenal, ulama yang terkenal. Beliau seorang mustahid di bidang bahasa, ya, penguasaan beliau terhadap bahasa Arab begitu luar biasa, levelnya level mustahid. Al-Asma'i, ya. Kemudian ditanya, "Min aina anta ya Asma'i?" "Jitu min Baitur Rahman yutla fihi ayatul Rahman." Aku datang dari rumahnya Allah yang di situ dibacakan ayatul Rahman, ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu mengatakan, "Akrik nihaya Asma'i." Kalau begitu bacakanlah ayat yang kau dengarkan tadi kepadaku, wahai Asma'i. Baca surat Ad-Dariyat mulai awal sampai berhenti di ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sampai di situ. Begitu dibacakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun, dan di langit itu ada rezeki kamu dan apa yang dijanjikan pada kamu. Orang Badui itu memahami betul ayat ini, karena rezeki itu bukan yang di tangan dia. Maka dia belanjakan harta dia, semua dibelanjakan. Asma'i kaget sekali. Asma'i kaget sekali karena Asma'i ketika membaca ayat itu tidak sampai pikirannya seperti orang Badui tadi. Orang Badui itu langsung hartanya. Kemudian ditanyakan kepada orang Badui itu oleh Asma'i, "Apa yang kamu lakukan?" Kata beliau, "Bukankah apa yang kamu bacakan tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyatakan rizki kita di tangan dia, rizki kita di langit, dan apa dijanjikan kepada kita itu semua di tangan Allah, bukan yang di tangan kita. Apa yang aku takutkan?" Jadi semua akhirnya dihabiskan, diinfak. Ini filosofi, ini pemahaman dasar yang dimiliki oleh orang mukmin ketika meyakini rezeki itu biyadillah, rezeki di tangan Allah. Dan rezeki ini termasuk perkara mughayyabah, yang di tangan Allah itu termasuk perkara mughayyabah, meskipun di tangan kita tidak. Tapi yang di tangan kita itu hanya sebagian saja, hanya alamat saja, hanya simbol saja, bukan semuanya. Nah, ini yang perlu kita paham. Ini pertemuan yang menarik antara Al-Asma'i dengan orang Arab Badui ini. Setelah itu mereka berpisah sampai di ayat tadi. Lalu beberapa tahun kemudian, ketika itu Al-Asma'i naik haji, dibawa oleh Khalifah Harun ar-Rasyid seperti biasa, seperti diceritakan dalam Tarikhul Khulafa'nya
Asyuti, Imam Asyuti menceritakan bagaimana kebiasaan Harun al-Rasyid. Harun al-Rasyid itu biasanya berangkat haji setiap 1 tahun ini berangkat haji, tahun berikutnya jihad, tahun berikutnya haji, berikutnya jihad, terus begitu. Nah tahun itu Harun al-Rasyid haji. Kalau haji Harun al-Rasyid, ulama-ulama itu diajak, ya ulama-ulama itu diajak. Nah termasuk di dalam rombongan itu ada Al-Asma'i. Pada saat tawaf itu ketemu dengan orang Badui tadi, ya kan, ketemu dengan orang Badui tadi. Pada saat itu orang Badui itu ingat ada semua. Nah, wah Arabi, dan kamu orang Badui yang dulu ketemu. Iya. Lalu orang Badui itu kemudian menanyakan kepada Asma'i tadi, kan dulu kamu pernah membacakan surat, ya, ayat Rahman, ya, suratnya atau ayatnya Allah, wa fis sam'i rizqukum wa ma tu'adun. Lanjutannya, coba kamu lanjutkan. Dibacakan lanjutan ayat itu. Ayat itu isinya sumpah. Allah mengatakan, fa warabbis samai, demi Tuhan langit, wal ardi, dan Tuhan bumi, innahu, sesungguhnya rezeki yang ada di langit dan apa dijanjikan padamu lahaqqun, itu pasti, misalama annakum tantiqun, seperti kamu bicara dengan mulut kamu. Al-Asma'i ketika mendengarkan ayat kedua ini, karena Asma'i karena orang Badui tadi, orang Badui maksudnya bukan Asma'i, ketika Al-Asma'i membacakan ayat yang kedua ini, orang Badui itu ketika mendengarkan ayat ini, karena sebelumnya ketika ayat yang pertama itu perintahnya yang bisa dipahami dari ayat itu bahwa rezeki tangan Allah, apa yang dijanjikan pada kita semua tangan Allah, semua diinfakkan yang dia miliki, karena yakin dengan rezeki tangan Allah tadi. Lalu setelah melakukan itu, tiba-tiba beliau mendengar ayat yang kedua ini, ayat berikutnya. Beliau begitu kaget karena merasa, jadi orang mukmin itu ketika baca Al-Quran, dia itu merasakan ayat itu seolah-olah adalah ditujukan pada dirinya, ya. Maka begitu ayat berikutnya tadi itu dibacakan oleh Asma'i kepada orang Badui tadi, orang Badui itu langsung mengatakan, ma balur Rahman, katanya, apa gerangan yang membuat Ar-Rahman sampai begitu rupa bersumpah, ya. Karena dalam ayat itu mengatakan fawarabbis samai, demi Tuhan langit, wal ardi, dan bumi, innahu. Jadi kalau kita belajar teori bahasa Arab itu, kaidah bahasa Arab itu, ayat ini menggunakan banyak banyak ada huruf, ya. Di situ tadi ada qasam, ada sumpahnya, kemudian ada takkidnya. Sampai orang Badui yang ngerti bahasa Arab tadi mengatakan, ma balur Rahman, apa gerangan yang membuat Ar-Rahman sampai bersumpah seperti itu. Bahasanya itu, apa enggak percaya dengan apa yang sudah aku berikan, dengan apa yang sudah aku infakkan? Karena sebelumnya kan ayatnya perintahnya seperti itu, ayatnya bunyinya seperti itu. Ketika beliau sudah memberikan semua harta yang beliau miliki karena yakin rezeki tangan Allah, kok Allah masih bersumpah? Seolah-olah kan, kalau bahasa kita, seolah-olah kan belum percaya dengan apa yang kita lakukan. Apa yang terjadi kemudian? Orang Badui itu langsung pingsan ketika dibacakan ayat itu. Orang Badui itu langsung pingsan ketika dibacakan ayat itu dan akhirnya meninggal dunia. Subhanallah. Ini imannya orang tadi, imannya orang Badui itu. Imannya ditunjukkan dengan sikap beliau yang pertama ketika mendengarkan surat Ad-Dariyat yang dibacakan Asma'i yang pertama tadi. Kemudian yang kedua sampai pingsan tadi, itu juga bukti keimanan beliau ketika dibacakan ayat berikutnya setelah ayat yang pertama tadi. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran tentang bagaimana keimanan kepada rezeki yang gaib tadi itu, yang begitu luar biasa. Nah, bayangkan Nabi
mendapatkan ayat seperti itu, dan Nabi memahami betul bagaimana rezeki, lalu kemudian ada sahabatnya yang datang meminta atau rakyat yang datang meminta, maka di antara bagian dari adab dan akhlaknya Rasulullah SAW, Rasulullah tidak pernah menolak. Itu bagian dari adabnya Rasulullah SAW. Dalam pembahasan yang lalu beliau mengatakan, aku sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi kalau kamu mau, kamu belilah, nanti aku yang akan bayar. Itu adabnya Rasulullah SAW. Masya Allah. Dan itu sekaligus menunjukkan maqam kedudukan Nabi dalam hal keyakinan beliau pada rizki biadillah tadi. Subhanallah. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pelajaran yang luar biasa yang kita bisa ambil dari Nabi SAW. Berikutnya, itu tambahan dari penjelasan sebelumnya, yaitu hadis dari Jabir. Berikutnya adalah hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu fi amrihi sallallahu alaihi wasallam bilalan bil infaq. Jadi Nabi dalam hadis Ibnu Mas'ud ini meriwayatkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal untuk menginfakkan harta. Nah, di dalam hadis ini disebutkan wa akhraj al-Bazzar bi isnadin hasanin. Al-Bazzar telah mengeluarkan hadis dengan isnad yang hasan. Wa Tabrani an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, maka berkata, dakhala, ini Ibnu Mas'ud yang menceritakan, Abdullah bin Mas'ud, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Nabi masuk ala Bilal radhiyallahu anhu, masuk ke tempatnya Bilal radhiyallahu anhu, wa indahu, dan Bilal ketika itu mempunyai subarun min tamrin. Subar itu adalah jama dari subar itu adalah jama dari sobra, jadi atau subra, jadi sobra atau subra itu adalah gundukan makanan biasanya. Jadi makanan yang banyak itu biasanya ditumpuk. Kalau kita lihat seperti misalnya kita umroh di tempat kebun kurma, itu kan biasanya ada kurma ditumpuk. Nah, itu namanya subar karena banyak gundukan-gundukan. Jadi kalau sobro atau subro itu cuma satu gundukan, tapi kalau subar berarti ada banyak, 1, 2, 3 gitu. Berarti bukan hanya satu gundukan. Nah, ketika itu Rasulullah SAW bertanya, faqala ma hadza ya Bilal, ini apa wahai Bilal? Kata Rasulullah SAW, qala uqibtu dzalika li adyafika. Jadi Bilal itu mengatakan, aku menyiapkan ini untuk tamu-tamumu ya Rasulullah. Jadi Bilal itu menyimpan kurma dalam bentuk gundukan-gundukan tadi, itu bukan untuk pribadi Bilal, bukan untuk dijual, bukan ditimbun seperti nimbun minyak goreng gitu. Enggak. Coba bayangkan, ini nimbun, lebih tepatnya mungkin bukan nimbun ya. Jadi ada kurma tamar, itu kurma kering, bukan kurma basah. Tamar itu kurma kering. Jadi ini kurma kering disimpan supaya apa? Karena itu tamunya banyak. Setiap hari ada tamu datang pada Rasulullah, setiap saat. Dan bentuk ikram duyuf ini ada, menghormati tamu. Rasulullah selalu memberikan suguhan. Kalau ada suguhan yang disuguhkan, diberikan. Nah, Bilal menyadari itu, maka Bilal menyiapkan sesuatu. Kalau Nabi itu ada tamu, kalau nanti perlu suguhan, maka itu akan disuguhkan. Maka kata Bilal bin Rabah tadi, oh itu dari li ajafika, aku menyiapkan ini untuk tamu-tamumu ya Rasulullah. Rasulullah kaget, kok ada banyak gundukan kurma di tempatnya Bilal.
Kata Bilal, ini bukan untukku, bukan untuk dijual. Coba bayangkan, begitu saja Rasulullah marah. Apalagi nimbul minyak goreng, lalu kemudian baru dikeluarkan ketika harga eceran apa? Harga ecerannya dicabut lalu dikembalikan pada harga pasar. Masya Allah. Ya, itu betul-betul masuk dalam kategori menimbun tadi sebenarnya. Apa yang terjadi kemudian? Kata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, amma takhsha ayyakuna laka dukhanun fi nari jahannam. Kata Rasulullah, wahai Bilal, apakah kamu tidak takut ayyakuna laka, nanti kamu itu kemudian akan terkena dukhanun, asap fi nari jahannam. Niatnya Bilal baik, menyiapkan itu untuk tamunya Nabi. Niatnya baik, bukan niat untuk apa? Mengeksploitasi harga, bukan niat untuk apa? Mencekik orang lain untuk keuntungan pribadi. Niatnya baik. Makanya di dalam hadis ini disebutkan ayyakuna laka dukhan. Tapi ingat, dukhan ya, asapnya neraka itu sudah panasnya luar biasa. Jangan dibayangkan cuma karena asapnya doang. Asapnya neraka itu sudah luar biasa panasnya. Masya Allah. Ya. Dalam satu hadis disebutkan kalau arang itu kan apa namanya yang dipakai bakar itu kayu itu kan ada arangnya. Itu saja kalau ditaruh di kaki kita, mendidihnya sampai ke ubun-ubun kita, itu api neraka. Dukhan ya, asapnya itu juga panasnya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan pada Bilal, amma takhsha yakuna laka dukhanun fi nari jahannam. Apakah kamu nggak takut kamu nanti itu terkena asap neraka jahanam? Masya Allah. Padahal yang dilakukan Bilal bukan menimbun, bukan mengeksploitasi, bukan untuk mencekik, bukan untuk keuntungan pribadi. Ini untuk tamunya Nabi. Coba bayangkan, untuk tamunya Nabi. Rasulullah tidak mau. Kata Rasulullah, anfik ya Bilal, kamu infakkan saja. Anfik ya Bilal, wala takhsha min til arsi iklala, dan kamu jangan takut. Jadi nanti kalau ada tamu takut nggak ada suguhan, itu takut, ya kan? Takut. Min til arsi, terhadap Allah yang punya arsy. Kata Rasulullah, loh sudah dijamin oleh Allah, nggak usah takut. Sudah, yang ada belanjakan, karena mungkin ada orang-orang yang membutuhkan. Masya Allah, ini filosofi yang dibangun oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Ya. Makanya kalau kita membaca dalam sejarah Khilafah Utsmani itu, ya, jadi orang-orang kaya itu akan mencari rumah-rumah orang miskin. Siapa yang kelaparan, siapa, ya, itu. Ini tugas negara. Jangan nyalakan mak-mak karena goreng. Nah, itu tugas negara. Kok mak-mak yang disalahkan? Ini gara-gara mak-mak sering goreng-gorengnya. Jadi itulah gambarannya. Ya, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini apa yang digambarkan Rasulullah SAW tadi nanti dilanjutkan di hadis berikutnya. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Ya. Jadi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita apa yang ada hari ini diinfakkan hari ini. Besok ada rezeki baru lagi, nggak usah takut. Gitu. Ya. Zaman Nabi itu kan nggak ada kulkas, Pak. Ya Bu, nggak ada kulkas zaman Nabi. Bayangkan kalau makanan disimpan di rumah, bau nggak kira-kira? Bau.
Makanya Rasulullah mengajarkan begitu. Ya udah langsung dibagi. Itu cara yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, wa akhrajahu Abu Nu'aim fil Khilyah. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Nu'aim di dalam kitabnya Al-Khilyah an Abdillah, ya, dari Abdullah bin Mas'ud nahwahu dengan redaksi yang mirip. Wa Abu Ya'la wa Tabrani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu binahwihi. Hadis ini juga diriwayatkan Abu Ya'la dan Tabrani dari Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau. Jadi selain Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah juga meriwayatkan hadis yang sama binahwihi dengan redaksi yang mirip, bi isnadin hasanin, dengan isnad yang hasan, kama fi targhib, ya, sebagaimana di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, ini yang disebutkan oleh mu'allif kitab ini, ya, menggambarkan bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, mengajarkan kepada kita untuk berinfak, membelanjakan harta tadi. Ya, kalau hadis yang pertama tadi membelanjakan harta ketika kita tidak punya. Hadis yang kedua, ketika ada harta nggak usah ditahan, dikeluarkan, didistribusikan. Nah, ini nanti sejalan dengan pembahasan ekonomi. Nah, kita ini selama ini dicekoi dengan teori ekonomi yang salah, Pak. Ya. Kita kan kalau belajar ilmu ekonomi, pelajarannya kan begini. Masalah ekonomi itu muncul kenapa? Karena kebutuhan tidak terbatas, alat pemuas kebutuhannya terbatas. Itu yang dicekokkan kepada kita. Sehingga apa solusinya? Solusinya produksi, ya kan? Lah kemarin itu kan minyak gorengnya produksinya berlimpah. Fakta kan? Berarti masalahnya bukan produksi. Masalahnya bukan produksi. Ya kan? Ini sudah mematahkan teori itu. Masalahnya bukan produksi. Gitu loh. Nah, oleh karena itu dalam pandangan Islam, masalah ekonomi itu muncul bukan karena kebutuhan tidak terbatas, alat pemuasnya terbatas, tapi masalahnya itu adalah distribusi. Masalahnya apa? Pemerataan. Masalahnya apa? Akses kepada barang dan jasa itu tidak masalah. Makanya solusinya tadi, solusinya begitu ada harta yang mandek, diperintahkan Nabi bagi, begitu. Coba Bapak, Ibu, di bukit saja satu orang, ya, ada yang punya rumah 2, 3, betul nggak? Contoh, kalau kita mau bicara ya dalam konteks kita ini, padahal rumahnya nggak ditempatin. Sementara ada orang lain nggak punya rumah. Berarti masalahnya kan bukan karena rumahnya tidak ada, tapi masalahnya apa? Distribusi. Ada satu orang yang kekayaannya berlimpah, di satu sisi nggak punya akses sama sekali. Berarti masalahnya bukan karena barangnya tidak ada, tapi karena barang yang ada di orang itu tidak sampai aksesnya kepada orang tadi. Ini yang diselesaikan oleh Rasulullah. Itu tugas negara. Itu tugas negara. Lah kalau negaranya kalah sama pengusaha, negaranya kalah sama oligarki, lah terus untuk apa? Maka Rasulullah mengingatkan Bilal tadi itu, amma takhsha, apakah kamu tidak takut, kata Rasulullah, ayyakuna ketuhanan fi nari jahannam. Jadi kalau nanti, ya, negara tidak menjalankan fungsinya seperti itu, berarti negara membiarkan kedoliman itu terjadi. Nah, ini tidak boleh. Ya, justru di situ tugas negara memastikan aliran distribusi tadi itu lancar. Gitu. Nah, caranya bagaimana? Itu tadi. Dalam kasus Bilal tadi itu kan caranya sederhana. Bilal disuruh menginfakkan. Berarti apa? Disuruh mendistribusikan. Dalam konteks tadi itu bukan soal jual dulu. Terus nanti bagaimana kalau ini diinfakkan, kan kita nggak punya lagi. Nah, nanti dijawab di hadis berikutnya.
dijawab di hadis berikutnya. Tapi di hadis sebelumnya tadi sudah ada jawaban. Apa kata Rasulullah? Wala tahsya min dil arsy iqlala. Jadi kamu jangan takut miskin, jangan takut kekurangan. Sementara Allah yang punya arsy ini sudah menjamin. Itu. Nah, jadi di sini makanya konsep ekonomi kapitalis ini itu karena memang akidahnya kapitalis, Pak. Konsep ekonomi Islam tadi yang masalahnya itu muncul karena masalah ketimpangan distribusi, itu juga akan bisa berjalan seperti itu kalau akidahnya seperti ini. Kalau akidahnya kapitalis, konsep ekonominya seperti Islam nggak jalan. Kenapa? Orang mau infak masih ragu-ragu, Pak. Nggak jalan. Makanya di dalam sistem ekonomi kapitalis nggak ada konsep barokah, itu nggak ada. Tapi dalam konsep ekonomi Islam ada konsep barokah. Begitu beda. Ini kalau barokah itu berarti soal akidah. Ya. Dalam kapitalis nggak ada konsep barokah. Wong akidahnya akidah materialis kok. Nah, jadi jangan membayangkan hidup dengan sistem seperti ini kemudian hidup kita barokah, hidup kita tumaknina, nggak ada lah. Ya, baru kalau kita memakai akidah Islam baru nanti barokah itu akan kita dapatkan. Nah, di dalam hadis berikutnya ini kelanjutan, ya, dan di sini juga terkait nanti dengan bagaimana Rasulullah juga mengajarkan kita. Nah, ini kembali lagi dibangun dengan akidah tentang apa? Tentang rezeki biadillah, akidah tentang rezeki yang mughayyabat tadi itu. Nah, hadis ini adalah hadis dari Anas radhiyallahu anhu fi makana bainan Nabi wa Fatimah. Ya. Jadi hadis Anas radhiyallahu anhu terkait dengan fi makana bainan Nabi wa Fatimah, yang terjadi antara Nabi dengan pembantunya, dengan khotimnya. Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada Rasulullah ketika Anas itu umurnya baru 8 tahun. Jadi Anas diserahkan oleh ibunya kepada Nabi ketika Anas ini umurnya 8 tahun. Anas ini didoakan oleh Rasulullah sehingga Anas ini kemudian umurnya panjang 100 tahun. Ya. Anas ini juga didoakan anaknya banyak. Jadi Masya Allah bersama Nabi itu mulai umur 8 tahun Anas. Ya. Nah, di dalam riwayat ini disebutkan. Jadi kalau ini cerita tentang pembantunya Nabi, karena Anas ada di rumah Nabi, jadi tahu. Maka Anas menceritakan. Wa kharaja Abu Ya'la an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Abu Ya'la telah mengeluarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala udiyat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasu tawahir. Jadi Rasulullah itu diberi hadiah, ya, 3 burung. Fa'an khadimahu tahira. Maka Rasulullah SAW memberikan kepada pembantunya itu makan dengan 1 burung. Jadi kan ada 3 tadi, diberikan kepada pembantunya 1 untuk dimakan. Falamma kana minal ghaddi, ketika besoknya, berarti kan kejadiannya hari ini, ya, Rasulullah mendapatkan hadiah, kemudian diberikan hari itu juga diberikan kepada pembantunya, lalu kemudian besoknya pembantu itu. Nah, di sini khatib di sini ini bisa laki bisa perempuan, tapi karena fiil matinya itu bentuknya perempuan, berarti khatib yang diberikan burung tadi oleh Nabi itu adalah perempuan. Falamma kana minal ghaddi atathu biha, jadi pembantu yang diberikan burung oleh Nabi tadi itu kemudian datang membawa kepada Rasulullah SAW. Faqala la Rasulullah, maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada pembantunya tadi, alam anhaki an tarfa'i syai'an lil ghaddi, bukankah aku sudah melarang kamu antar fa'isya'an li ghaddi, kalau makanan yang kemarin ya sudah habiskan. Kalau misalnya kamu tidak habisnya itu dengan dibagikan, bagikan saja, jangan disimpan makanan kemarin untuk besok, ya kan?
Padahal mungkin ada orang lain yang membutuhkan. Ini pesan Rasulullah. Kenapa? Rasulullah ngajarin begitu. Kalau kita hari ini punya makan, sudah habiskan untuk hari ini. Gak usah mikir besok. Besok urusan besok. Rasulullah sudah mengatakan, fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ya'ti birizqin. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu membawa rizki baru. Kulla waqtin, setiap esoknya. Nah, jadi setiap esoknya itu selalu ada rezeki baru. Makanya jangan khawatir, Pak. Jangan khawatir. Hari ini kita habiskan rezeki kita, besok kita makan apa? Jangan dipikir itu urusannya Allah. Nah, itu kasarannya begitu. Itu urusannya Allah. Karena Allah sudah menjamin kalau kita diberi umur, pasti Allah memberikan rezeki. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, innal abda la yatlubu rizquhu aksara mimma yatlubu ajaluhu. Manusia itu lebih banyak dikejar rizkinya ketimbang dia dikejar ajal. Coba, kita tidur aja ada transferan masuk. Ya, tidur itu ada transferan masuk. Berarti rizki ngejar kita. Ayo, nah ini makanya ini ijazahnya Kiai, ya Kiai Al-Fakir. Jadi Kiai itu mengajarkan doa begini supaya kita dikejar rezeki, ya kan? Bukan kita yang ngejar rezeki, supaya kita dikejar rezeki. Doanya begini, Allahumma rzuqna rizqan thayyiban wa la matrufa. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami yang ngejar-ngejar kami, bukan kami yang ngejar rezeki. Nah, gitu. Jadi doanya begitu, Allahumma rzuqna rizqan thayyiban wa la matrufa. Jadi ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki yang ngejar kami, bukan kami yang ngejar rezeki. Gitu. Nah, jadi Masya Allah. Nah, ini gambaran bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita. Jadi setiap pagi kita ada rezeki, setiap pagi ada rezeki, setiap hari ada rezeki, begitu. Makanya sampai Imam Syafi'i itu mengatakan kalau rezeki itu memang rezeki kita, meskipun rezeki itu ada di dasar laut, dia akan diambilkan, datangkan kepada kita. Ya, pernah mungkin kita ceritakan kan, bagaimana Imam Malik sama Imam Syafi'i, ya kan? Yang satu Imam Syafi'i itu, ya ini Imam Syafi'i waktu masih berguru pada Imam Malik. Imam Syafi'i itu meyakini rezeki itu harus diusahakan, ya. Rezeki kita harus diusahakan. Kalau nggak berusaha nggak dapat kita. Ya, kalau Imam Malik, ya rezeki itu urusannya Allah. Ya, nah ini perdebatan antara guru dan murid. Akhirnya kemudian karena diskusi itu, ya mungkin kan biasa ya, saking semangatnya lapar atau bagaimana, Imam Syafi'i kemudian izin pada Imam Malik memberikan makanan lah gitu. Imam Syafi'i karena muridnya memberikan makanan pada Imam Malik, ya tidak kan. Nah, kata Imam Malik, nah ini jadi rezeki datang sendiri, ya. Jadi Imam Malik nggak ikut beli makanan, tetap rezeki. Jadi begitulah sekalian yang dimuliakan Allah, gambaran-gambaran yang bisa kita pahami, ya, bahwa di sana ada ikhtiar yang harus kita lakukan. Iya, itu hukum ikhtiar. Tapi hati kita jangan pernah kosong. Hati kita jangan pernah kosong dari Allah yang selalu membersamai kita dengan rezekinya. Itu penting. Jangan sampai kita itu melupakan Allah ketika mencari rezeki. Ya, jadi kita harus selalu menghadirkan Allah ketika kita mencari rezeki, sehingga ketika kita mendapatkan rezeki, kita harus yakin bahwa ada rezeki Allah. Ya, bukan karena kita. Nah, ini penting untuk kita pahami, jadi supaya kita tidak takut kehilangan rezeki, karena tidak ada siapapun yang bisa kehilangan rezeki. Karena rezeki itu sudah dipastikan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jatah kita masing-masing, jadi nggak ada ceritanya orang yang kehilangan rezeki. Ya, baik, sampai di sini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, dan apa yang kita pelajari ini bisa menjadi amal soleh kita semua. Ada pertanyaan? Ada yang ingin sampaikan? Silakan.
Boleh, boleh. Minimal niatnya sudah dicatat Allah. Ya. Nah, apalagi kan banyak, kalau dalam kajian fikih itu banyak orang nadar, ya, orang nadar nanti kalau kita ada rezeki, saya nadar akan misalnya wakaf di masjid 100 juta, nadar ya, itu kan sama, berarti dia sudah niat. Cuma bedanya kalau niat tadi tidak lebih kuat daripada nadar. Kalau niat tadi kan ya kalau punya, kalau enggak, kalau nadar tadi misalnya terus orang itu mati dan dia belum bisa menunaikan nadarnya tadi, anaknya yang punya kekayaan, punya harta, yang tahu orang tuanya nadar, dia wajib membayar, gitu ya, begitu anaknya, karena itu hutang kepada Allah, nadar itu wajib. Nah, begitu ya. Jadi ketika sama seperti haji ya, orang itu nadar mau haji terus belum bisa haji, mati di luar, maka kemudian Rasulullah ditanya ya oleh ada seorang wanita Khus'amiyah itu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya afana hujjah, apakah kami harus menghajikan ayah kami? Ya, ketika itu belum ada dan belum bisa menunaikan haji. Jawaban Nabi apa? Ya, kalau ayahmu punya hutang kepada manusia, Bani Adam, apakah wajib dibayar? Jawabannya iya. Kalau ayahmu punya hutang pada anak Adam, wajib dibayar. Fadainullah, ini kalimatnya Nabi, ahaqqu ayyuqda, hutang kepada Allah itu wajib, lebih wajib untuk dibayar. Kalau hutang kepada anak Adam saja wajib dibayar, apalagi hutang pada Allah lebih wajib untuk dibayar. Nah, itu dasarnya. Makanya kemudian wanita itu menunaikan ibadah haji untuk membayar nadar bapak. Nah, maka karena nadar ini hukumnya wajib, ketika orang tua itu meninggal dan dia belum punya, lalu kemudian anaknya tadi itu diberikan rezeki Allah anaknya, ya, kalau dia birrul walidain tanpa ada orang tuanya, dia kaya hutang orang tuanya, ya kan? Nah, begitu ya. Jadi itu termasuk bagian dari niat, meskipun dia tidak punya tadi, tapi itu lebih kuat karena nadar tadi. Kalau niat biasa kan dia nggak punya ya sudah. Nah, tapi kalau dia nadar itu lebih kuat. Baik, sampai di sini karena sudah masuk waktu syuruk, ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menjadikan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanallah, hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.